Siapa orang bodoh itu? Menurut Imam As-Samarkandi, ada 4 tanda orang itu bisa dikategorikan orang bodoh. Yang pertama beliau sebutkan, orang bodoh itu adalah orang yang menjadikan hidupnya seolah-olah tujuan utamanya dan melupakan akhirat. Itulah dia orang yang bodoh. Kesehariannya dia hanya disibukkan oleh dunia, mencari kesenangan dunia dan lupa tentang akhirat. Maka dialah orang-orang yang bodoh itu. Jamaah sekalian, yang hadir saat ini pun sholat subuh, di antara sekian banyak manusia yang ada di sekitar kita, hanya berapa persennya saja. Jauh lebih banyak yang tidak bisa hadir untuk melaksanakan sholat jamaah. Ada yang memang terkategorikan orang-orang yang termasuk orang-orang yang jahil itu. Menurut Imam As-Samarkandi, mereka yang kemudian tidak pernah ingat tentang akhiratnya dan menjadikan dunia ini adalah tujuan utama dia. Dan itulah orang-orang yang bodoh. Di dalam Al-Quran disebutkan, kalla bal tuhibbunal ajilah wa nadarul akhirah. Jadi orang-orang itu lebih mencintai hal-hal yang dekat, mencintai hal-hal yang dunia, dan mereka kemudian melupakan akhiratnya. Di dalam hadis disebutkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa memanajemen hatinya, lalu kemudian beramal tentang apa sesudah mati. Itulah orang yang cerdas. Sedangkan orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu kemudian dia berangan-angan dosanya akan diampuni oleh Allah. Jadi Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa orang-orang yang disibukkan oleh urusan dunia dan tidak pernah sempat berpikir tentang akhirat, dan itu memang ada. Orang-orang yang kemudian suka mengikuti hawa nafsunya, suka mengikuti syahwatnya, lalu dia berangan-angan akan diampuni oleh Allah. Atau orang-orang yang kemudian selalu berbuat dosa dan maksiat dan lupa tentang pertaubatan, maka dia adalah orang yang bodoh. Yang kedua, kata Imam As-Samarkandi, siapa orang-orang yang bodoh itu? Orang yang bodoh itu adalah orang yang suka kerjaannya marah-marah saja. Di dalam hadis disebutkan, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW dan ingin meminta nasihat kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW memberi nasihat orang itu, la taghdab, jangan kamu marah. Berulang Rasulullah SAW menyampaikan nasihat itu kepada orang yang minta nasihat itu. Jadi orang yang bodoh itu adalah orang yang hidupnya suka marah-marah saja. Setiap hari marah-marah saja. Ada kisah yang menarik yang buat kita bisa jadikan cermin. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq itu bersama Rasulullah SAW duduk bersama Rasulullah SAW. Saat itu kemudian datang orang yang mencaci maki, mencela Abu Bakar. Abu Bakar yang dicela itu diam saja. Setelah itu dicela lagi, kamu gini-gini segala macam. Abu Bakar diam saja. Rasulullah ada di sampingnya Abu Bakar. Terus masih saja orang itu mencela. Karena tidak kuat Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian berdiri membalas apa yang menjadi celaan dari orang tersebut. Saat Abu Bakar As-Siddiq itu berdiri, lalu kemudian Rasulullah SAW meninggalkan tempat itu juga.
Karena Abu Bakar begitu sangat perhatian dan cinta kepada Rasulullah, ketika Rasulullah dilihat berdiri dan pergi dari tempat itu, lalu kemudian bertanyalah Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW, "Mengapa engkau meninggalkanku ya Rasulullah? Kenapa berdiri meninggalkan aku?" kata Abu Bakar. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? "Ketahuilah, saat tadi ada orang yang memaki-maki kamu, mencela kamu, lalu kamu sabar diam saja. Saat itu kemudian ada malaikat-malaikat yang datang. Lalu kemudian malaikat-malaikat itu menyatakan, apa yang dicela orang itu kembali pada dirinya sendiri. Apa yang dicela orang itu kembali pada dirinya sendiri. Apa yang dicela akan kembali pada dirinya sendiri. Dan malaikat ada di situ mendoakan engkau wahai Abu Bakar. Tapi saat ketika engkau sudah marah, akan membalas apa yang dicela orang itu, lalu kemudian setan datang duduk di samping kamu. Makanya aku tidak mau duduk bersebelahan dengan setan," kata Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Mungkin dalam kehidupan keseharian kita tidak bisa untuk seperti itu. Kita kalau dicela orang, dibicarakan orang, pastilah berdiri lalu balas gitu. Tetapi ini hebatnya, Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian Rasulullah kabarkan, "Kau diam saja, tidak terlalu banyak membalas, maka malaikat akan membalas apa yang dikatakan kepada orang yang celah itu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, intinya adalah dalam kehidupan keseharian kita maka disebut orang bodoh kalau kemudian hari-harinya dipenuhi dengan marah saja. Setiap hari tidak ada kalau tidak marah itu, maka itu orang bodoh. Karena dia membuat dirinya terperosok ke dalam jurang yang bisa memisahkan dia menjadi jalan ke surga dengan menjadi orang yang sabar dan memaafkan. Yang ketiga, orang itu dikategorikan bodoh itu adalah orang-orang yang kalau berbicara banyak tidak manfaatnya. Jadi dia suka berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal kita ketahui bersama bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu cirinya adalah dia suka berbicara yang baik, dan kalau tidak bisa berbicara yang baik maka dia lebih baik diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi orang yang punya iman kepada Allah dan hari akhir, maka ketika dia berbicara, berbicaralah yang baik. Kalau tidak, maka lebih baik diam. Nah, orang yang hidupnya suka berbicara yang tidak baik, ghibah, rasan-rasan orang, mencela orang, mencaci maki orang, merendahkan orang, maka dia termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Ada hal yang menarik tentang mencela, mencaci maki ini, supaya pembicaraan kita tidak termasuk orang-orang yang bodoh karena merendahkan, mencela orang lain dan berbicara yang tidak bermanfaat. Ibnu Hajar Al-Haytami itu menyatakan, "La tahtakir ghairaka asa ayyakuna indallahi khairam minka wa afdala wa aqraba." Jangan suka mencela orang lain, jangan suka merendahkan orang lain, karena bisa jadi orang yang kau cela dan kau rendahkan itu jauh lebih baik, lebih mulia, dan lebih dekat dibandingkan dirimu dengan Allah. Dan hal yang menarik disampaikan oleh Ibnu Taimiyah itu di dalam kitabnya Ibnu Qayyim Muddatus Sabirin, beliau menyatakan begini, sebenarnya aku berada di antara dua kenikmatan sekarang. Aku berada di dua kenikmatan. Yang pertama adalah dosa-dosa yang aku perbuat ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak orang yang tidak mencelaku dan merendahkan. Sebenarnya dosa-dosa yang aku perbuat, kesalahan-kesalahan yang aku perbuat itu banyak, tetapi Allah tutupi. Allah tutupi dosa-dosaku itu sehingga kemudian orang lain tidak mencela aku. Yang kedua, Allah tanamkan rasa cinta kepada hamba-hamba Allah itu sehingga kemudian mereka mencintaiku, dan itu tidak bisa aku raih dengan amalku.
Itu yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, yang kemudian ditulis oleh Ibnu Qayyim, murid beliau, di Umdatus Sabirinnya. Beliau menyatakan bahwa kita berada dalam dua kenikmatan itu. Oleh karena itu jangan pernah mencela, membuka aib seseorang itu. Karena sebenarnya kita punya dosa, tetapi kemudian ditutup oleh Allah, sehingga kemudian orang lain tidak mencela kita. Lalu kemudian kenikmatan kedua, Allah berikan yang namanya rasa cinta kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita, yang itu tidak bisa kita raih dengan amal yang kita lakukan. Itulah dua kenikmatan yang luar biasa dalam keseharian, sehingga jangan sampai tergolong orang-orang bodoh karena kita berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bicara yang baik itu adalah selalu dalam kondisi bermanfaat, zikir, ada nilai-nilai mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, dan keperluan-keperluan hajat dunia kita seperlunya dan sebutuhnya kita, tanpa kemudian menyia-nyiakan pembicaraan kita. Yang keempat, orang yang disebut orang bodoh itu adalah orang yang menggunakan uang secara boros. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa harta yang diberikan Allah kepada kita itu adalah amanat. Jangan kita termasuk golongan orang-orang yang boros, termasuk juga golongan orang-orang yang bakhil. Kategori orang yang disebut ibadur rahman itu diantaranya adalah ketika dia membelanjakan hartanya atau dia berurusan dengan hartanya, tidak tergolong orang-orang yang boros dan juga tidak tergolong orang-orang yang bakhil. Allah Subhanahu wa taala melarang itu. Wala tubaddir tabdzira innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu lirabbi kafura. Jangan kamu berlaku boros, karena boros itu adalah temannya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, muhasabah pagi ini adalah kita bisa bercermin apakah kita termasuk orang-orang bodoh atau tidak. Pertama, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang terlalu berlebihan dalam mencintai dunia dan lupa akhirat. Kemudian yang kedua, jangan terlalu banyak suka marah-marah dalam hidup ini. Lalu kemudian berusahalah bicara kita ini adalah bicara yang bermanfaat, bukan bicara-bicara yang mencela, merendahkan, lalu kemudian meremehkan orang lain. Dan yang berikutnya adalah jangan menjadi orang yang boros, karena orang yang boros itu termasuk golongan orang-orang yang bodoh.